Kota tersebut. Silakan Pak Monuji dijawab, sekaligus teman-teman kita menutup kegiatan tanya jawab ini. Baik, terima kasih. Saya ada satu pernyataan tadi yang dilontarkan oleh saudara saya Arhan dari Jurnal Telegraf terkait dengan bagaimana kalau salah satu anggota atau prajuritnya Pak Dandim yang tidak netral, itu apa sanksinya? Teman-teman atau rekan-rekan media, nanti kalau misalnya sudah berjalan, saya dengan Pak Ketua juga sudah memiliki program untuk mensosialisasikan ya peran TNI dalam tahapan-tahapan pilkada, termasuk juga nanti saya sampaikan netralitas TNI yang kemarin di Minahasa Utara saya sudah 2 kali saya ngasih Ketua KPU Minahasa Utara Bang Hendra sudah memberikan jadwal saya, jadi minggu yang lalu saya sudah 2 kali, tapi tidak ada salahnya walaupun Kota Bitung belum saya dijadwalkan, tapi mungkin saya menjawab saja dulu pertanyaan dari saudara kita ini. Sebelum saya menjawab, setiap prajurit TNI sudah mendapatkan instruksi langsung dari Panglima TNI maupun dari Kepala Staf Angkatan Darat. Ada 5 poin. 5 poin ini sudah jelas terpampang di perkantoran, di ruangan. Jadi setiap prajurit TNI membacanya setiap hari. Dan di samping itu juga saya membekali seluruh prajurit saya dengan buku saku terkait netralitas atau tugas-tugas TNI dalam pilkada. Apa batasannya itu juga sudah ada. Tapi perlu saya sampaikan di sini. Jadi sebelum saya jawab, saya sampaikan ada 3 penekanan dari Kepala Staf Angkatan Darat yang mungkin rekan-rekan TNI juga, rekan-rekan media juga harus pahami, sehingga bila di lapangan menemukan salah satu anggota saya yang melanggar 5 poin ini, bisa memberikan laporan langsung ke saya. Yang pertama, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun beserta paslon yang diusung, serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Jelas, ini jelas bahasanya. Selanjutnya yang kedua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye. Nah, ini agak dilematis juga. Ini saya sampaikan ke rekan-rekan media, terutama fasilitas tempat sarana dan prasarana. Ada satu kejadian yang mungkin sangat dilematis. Misalnya begini, kendaraan saya di Kodim itu kadang dari tokoh agama maupun dari dunia pendidikan biasanya langsung nelpon ke saya, Pak Dandim, ada kegiatan ibadah kami dari jemaat gereja ini untuk meminjamkan kendaraan, ada kegiatan ibadah di tempat apa gitu, termasuk juga dengan anak sekolah. Secara niat saya itu betul membantu, karena mereka bersurat dan sebagainya. Tetapi dalam pelaksanaannya, makanya saya sering sampaikan ke prajurit saya, yang meminjam kendaraan TNI Angkatan Darat ini jelas-jelas itu warnanya hijau, ada plat nomor dinasnya, udah jelas itu mobil tentara. Tetapi pada saat yang menumpang ini kan kita ya taunya dari misalnya jemaat gereja misalnya, atau dari sekolah misalnya. Tetapi saat yang penumpang ini, kalau jemaat gereja kan namanya ibadah. Tetapi mungkin pada saat selesai dia mengikuti kegiatan salah satu partai misalnya, dia masih pakai jaket yang tulis di belakangnya ada gambar salah satu calon dan sebagainya, yang tidak sadar dia ikut numpang di kendaraan tersebut, ya kan? Misalnya truk misalnya duduk di belakang, ya kan, duduk di belakang, membalik belakang, terus besar di sini ada satu paslon atau apa gitu kan. Akhirnya teman-teman wartawan iseng, wah
mobil TNI dari Kodim 1310 Bitung. Oh itu kegiatan parpol itu jaketnya tulis ada salah satu paslon. Ini kan Cilaka 12 ini. Niat Dandim baik untuk kegiatan ibadah ataupun kegiatan sekolah. Tetapi masuk di pasal yang nomor 2 ini, meminjamkan fasilitas dinas untuk kegiatan salah satu partai ataupun paslon. Padahal kan tidak ada sama sekali. Saya yakin besok pasti saya dipanggil ke Kodam. Kalau sampai terjadi seperti itu, makanya rekan-rekan mungkin dari media cek betul. Oh itu kegiatan apa? Kok ada pakai jaket parpol, pakai mobil dinas? Jadi jangan cepat-cepat dinaikin ke media. Ini yang kadang ya itu tadi niat saya tulus memberikan kegiatan, mendukung kegiatan ibadah atau misalnya dunia pendidikan. Tetapi pada saat itu tadi dia nggak sadar yang pesertanya ini menggunakan jaket ataupun baju kaos. Akhirnya ya orang iseng aja tuh foto tuh langsung diviralkan. Wah ini Dandim Bitung mendukung salah satu paslon kegiatan apa gitu. Ini yang perlu rekan-rekan ketahui ya. Jadi cek kebenaran dulu, baru mungkin bisa misalnya boleh langsung datang ke saya, Pak itu tadi mobilnya kok ada yang pakai jaket itu Pak, apa kegiatan apa tadi Pak? Ternyata cek percik, wah ibadah rupanya. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi tidak memberikan fasilitas tempat, sarana, ya termasuk tadi kendaraan tadi. Yang nomor 3, prajurit TNI AD tidak yang berkeluarga, ulangi yang keluarganya memiliki hak pilih, hak individu selaku warga negara dilarang membuat arahan dan menentukan hak pilih. Contoh, kalau istri prajurit itu kan bukan militer, ataupun mungkin sama lah, TNI Polri sama. Dia punya hak pilih. Nah, dilarang bapak-bapaknya itu mengarahkan. Contoh misalnya, kalau istri saya karena KTP-nya Bandung, pilkada nggak mungkin milih dia. Tapi kalau pilpres kemarin, dia akan masuk ikut juga memilih. Nah, tidak bisa saya arahkan, kamu harus pilih ini ya. Kalau kamu nanti, itu saja diatur, nggak boleh. Udah biarkan saja istri kami memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Jadi sampai segitunya kita diatur, nggak boleh. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, tidak memberikan tanggapan, komentar dan mengupload apapun terhadap kegiatan paslon dan parpol maupun hasil quick count. Sementara pileg, ulangi pilpres atau nanti yang kita di depan mata ini adalah pilkada. Jadi nggak boleh misalnya bapak-bapak, saya terus terang, saya di grup saya ini kan banyak ini, bukan grup tentara saja ini. Ada grup saya letting sekolah SD, ada SMP, ada SMA, banyak lagi, ada grup keluarga, ada grup paguyuban dari kampung. Pokoknya banyak sekali. Saat ini lagi marah-marahnya lagi bicara masalah paslon di grup ini. Ya sudah, saya hanya baca begitu saja, nggak bisa saya komen. Kalau sedikit saya komen di screenshot dan dikirim ke orang, misalnya saya berbicara tentang salah seorang paslon misalnya, selesai saya, mungkin besok saya nggak akan ada di sini lagi. Jadi saya ya sudah, tidak mungkin saya left grup karena itu adalah grup keluarga. Tetapi di situ kan ada orang teman-teman keluarga yang sipil, mereka ngobrol di situ, ya sudah saya hanya membaca begitu saja tanpa mengomentari apapun, sedikit pun tidak. Apalagi teman-teman satu daerah misalnya paguyuban, dulu saya pernah dinas di Udayana, itu ada. Sekarang kan saya penasihat Lobamora, paguyuban NTT yang ada di Sulawesi Utara. Saya penasihatnya. Nah, mereka ngobrol di situ, ya saya tidak menonton saja, nggak bisa saya komen sedikit pun, karena dilarang. Kan begitu. Selanjutnya yang terakhir, prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melanggar ketentuan akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat. Nah, sekarang saya menjawab. Apa sanksinya Pak Dedi? Secara prosedur, kemarin pada saat Pilpres itu instruksi pertama setiap Makodim ada posko pengaduan netralitas TNI. Tetapi setelah itu direvisi pengaduannya langsung ke POM karena ada pertimbangan berbagai macam hal. Kalau di Bitung sini ada Subdenpom yang dekat dengan Bulog ya, kalau dulu dengan Dolok kayak Bulog ya, sekarang depan sebelah berseberangan.
Nah, itu nanti saudara-saudara yang mendapatkan bukti otentik prajurit saya di lapangan yang melakukan pelanggaran, terindikasi mendukung salah satu paslon dan sebagainya, silakan laporan. Di situ ada posko pengaduan tentang netralitas prajurit TNI. Ya, silakan saja. Nah, pengaduannya untuk sanksinya ada 3. Yang pertama, sanksi disiplin bagi prajurit diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 bagi PNS TNI berlaku PP Nomor 94 Tahun 2021. Nah, ini yang pertama adalah sanksi administrasi, yaitu skorsing pemberhentian sementara dari jabatan apabila berdasarkan pemeriksaan tingkat anpung. Anpung itu atasan yang berhak menghukum, itu saya. Misalnya saya punya prajurit yang melanggar, nanti saya setelah laporan akan berkoordinasi dengan saya, nanti saya yang meriksa. Jadi pasti Dansub itu izin komandan, ini ada anggotanya komandan yang terindikasi, ada laporan masuk, dan akan saya bentuk sidang nanti. Nanti saya perintahkan pasti intel saya untuk membentuk tim untuk melaksanakan sidang, dan akan saya periksa dia. Dahului dengan BAP dulu. BAP, ambil keterangan bukti-bukti, setelah ada baru saya akan melaksanakan pemeriksaan. Itu ankumnya itu saya sendiri, atasan yang berhak menghukum. Ya, itu masalah sanksi administrasi. Jadi pemberhentian dari jabatan. Namanya kalau pemberhentian dari jabatan itu berarti dia tidak dapat lagi tunjangan-tunjangan yang harusnya dia terima. Seperti Babinsa ada tunjangan dukungan operasional Babinsa, tunjangan yang melekat seperti tunjangan kinerja itu juga sementara diberhentikan. Ya. Selanjutnya sanksi administrasi tadi saya sudah sampaikan. Nah, pemberhentian dari jabatan apabila yang berdasarkan pemeriksaan tingkat ankum juga telah dilakukan perbuatan yang merugikan atau yang diduga dapat merugikan TNI, kepentingan dinas atau disiplin, berada dalam penahanan justisial atau sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 bulan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ya, jadi udah jelas ini. Misalnya kalau ada terbukti, ya rekan-rekan media silakan. Memang yang penting ada bukti yang bisa dipegang, kekuatan fakta-faktanya. Silakan saja, tapi tidak dengan asumsi. Asumsi katanya, oh tadi ada salah satu Babinsa di situ, oh dia mau pengaruhi orang. Siapa? Namanya siapa? Aduh, pokoknya tadi dia pakai baju loreng dia, tapi nggak tahu namanya siapa. Lupa saya Pak. Mukanya juga saya kurang hafal ya. Ini berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi memang ada bukti-bukti yang kuat, ya. Ada rekaman videonya bila perlu, atau rekaman suaranya, atau ya intinya bahwa ada bukti-bukti yang kuat. Silakan Anda membuat laporan sehingga Anda nanti yang memberikan laporan ya bisa mempertanggungjawabkan betul bahwa prajurit TNI sudah melanggar netralitas. Demikian yang perlu